Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil bani'il hadi mahya'ir rasyadi ammada arbabanuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, la jidda wa la munazi'a wa la musyaq. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliquhu asyrafal khalqi alal itlaq ila yaumit talaq. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan daripada hasil review jurnal sebagai tugas mata kuliah Qawaid Tafsir. Dan perkenalkanlah saya Al-Muzaffar Shodiq, mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta, mahasiswa semester 4 prodi IATB. Baiklah, langsung saja kita masuk pada inti pembicaraan kali ini. Adapun judul daripada jurnal yang saya review adalah Asbabun Nuzul dan urgensinya dalam memahami makna Al-Quran. Volume 8 halaman 1 sampai 20. Tahun pembuatan tahun 2014, ditulis oleh saudara Ahmad Zaini, dan reviewer saya sendiri Al-Muzaffar Shodiq. Tanggal review tanggal 25 Mei 2021. Namun adapun tanggal pembuatan video kali ini yakni tanggal 5 Juni 2021. Langsung pertama kita masuk pada abstrak. Jadi jurnal yang berjudul Asbabun Nuzul dan urgensinya dalam memahami makna Al-Quran ini membahas tentang Asbabun Nuzul Al-Quran, yakni sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Adapun tujuan dalam pembahasan ini adalah untuk mendudukan Asbabun Nuzul sebagai alat bantu untuk memahami ayat ataupun rangkaian ayat dalam Al-Quran. Nah, ilmu Asbabun Nuzul adalah di antara metode yang amat penting dalam memahami Al-Quran dan dalam menafsirkannya. Kajian ini menggunakan pisau analisis kritik sejarah, yang hasilnya adalah suatu fakta bahwa Asbabun Nuzul berfungsi dan berfaedah untuk membantu dalam memahami ayat dan juga menghilangkan kesulitan. Untuk mengetahui ayat ini diturunkan kepada siapa sehingga tidak terjadi keraguan yang akan mengakibatkan penuduhan terhadap orang yang tidak bersalah, juga membebaskan tuduhan terhadap orang yang bersalah. Dan untuk memudahkan hafalan, pemahaman, dan pengukuhan wahyu dalam bentuk setiap orang yang mendengarnya jika ia mengetahui sebab turunnya ayat. Nah, jadi abstrak yang disajikan dalam jurnal kali ini itu tidak hanya menggunakan bahasa Inggris, namun juga menggunakan bahasa Indonesia. Secara keseluruhan dari isi abstrak ini tidak bertele-tele, melainkan langsung masuk pada topik pembahasan. Sehingga menurut saya hal ini memudahkan pembaca untuk memahami isi jurnal. Kemudian kita masuk pada pengantar. Pada paragraf pengantar atau pada paragraf pertama pengantar, penulis menjelaskan tentang definisi Al-Quran dan fungsinya. Penulis menuliskan bahwa Al-Quran adalah kalam atau perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya. Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, serta berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Paragraf selanjutnya, penulis menjelaskan tentang keresahan. Jadi keresahan para sahabat pada masa Nabi, yakni tentang pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Nabi tentang suatu peristiwa ataupun tentang suatu hukum yang menjadi alasan turunnya ayat Al-Quran, yang mana pada masa itu, pada masa Nabi, banyak para sahabat yang bertanya-tanya tentang suatu hukum ataupun suatu peristiwa kepada Nabi, sehingga turunlah ayat Al-Quran untuk peristiwa khusus tadi atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Nah, hal inilah yang disebut dengan Asbabun Nuzul. Dan pada paragraf selanjutnya, penulis menegaskan bahwa ilmu Asbabun Nuzul adalah salah satu ilmu yang amat penting dalam memahami Al-Quran dan menafsirinya. Seperti yang sudah ditetapkan para ulama bahwa Al-Quran diturunkan dengan dua bagian,
Satu bagian diturunkan secara langsung, dan bagian ini merupakan mayoritas Al-Quran. Bagian kedua diturunkan setelah ada suatu kejadian atau permintaan yang turun mengiringi selama turunnya wahyu. Dan pada paragraf selanjutnya, penulis menuliskan tentang pernyataan Yusuf Qaradawi, Syekh Al-Ja'bari, yang mana pendapatnya sejalan dengan pernyataan pada paragraf sebelumnya, yakni Al-Quran diturunkan dengan dua bagian. Pada paragraf terakhir bagian pengantar ini, penulis menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan suatu ayat diturunkan walau tanpa sebab. Komarudin Hidayat memposisikan persoalan ini dengan mengatakan bahwa kitab suci Al-Quran memang diyakini memiliki dua dimensi, historis juga transhistoris. Dan kita masuk pada pembahasan. Pada bagian pembahasan ini, penulis membagi subpokok pembahasan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, definisi asbabun nuzul. Asbabun nuzul secara etimologi terdiri dari kata asbab dan an-nuzul. Asbab dapat berarti sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain, dapat berarti tali, tambang, atau al-hablu, dan juga berarti tiap tali yang kamu turunkan dari atas. Sedang an-nuzul artinya adalah menempati dan menempati tempat mereka. Sedangkan secara terminologi, beberapa tokoh memberikan pendapat mereka masing-masing, seperti Az-Zarqani dalam bukunya Manahil Al-Urfan fi Ulumil Quran, juga Subhi As-Salih, dan juga Hasbi As-Siddiqi. Az-Zarqani berpendapat bahwa asbabun nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan suatu ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk membicarakan sebab atau menjelaskan hukum sebab tersebut pada masa terjadinya sebab itu. Dan Subhi As-Salih mengartikannya sebagai berikut, yakni asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atau sebagai penjelas yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan Habsi As-Siddiqi mendefinisikannya sebagai kejadian yang karenanya diturunkan Al-Quran untuk menerangkan hukumnya di hari timbul kejadian-kejadian itu, dan suasana yang di dalam suasana itu Al-Quran diturunkan serta membicarakan sebab yang tersebut itu, baik diturunkan langsung sesudah terjadi sebab itu ataupun kemudian lantaran suatu hikmat. Dan dari beberapa definisi dan pengertian asbabun nuzul di atas dapat dipahami bahwa latar belakang turunnya ayat ataupun beberapa ayat Al-Quran dikarenakan adanya suatu peristiwa tertentu dan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun ayat yang diturunkan karena suatu peristiwa menurut Az-Zarqani ada 3 bentuk. Yang pertama, peristiwa khusumah atau pertengkaran yang sedang berlangsung. Semisal perselisihan antara kelompok Aus dan Khazraj yang disebabkan oleh rekayasa kaum Yahudi sampai mereka berteriak, asilah, asilah, senjata, senjata. Dari kejadian ini turunlah beberapa ayat dari surat Ali Imran yang dimulai dari ayat 100 hingga beberapa ayat berikutnya. Dan kedua, peristiwa berupa kesalahan seorang yang tidak dapat diterima akal sehat, seperti cerita seorang sahabat yang masih mabuk mengimami sholat sehingga ia salah dalam membaca surat Al-Kafirun. Kemudian turunlah ayat dari surat An-Nisa tentang larangan sholat ketika sedang mabuk. Dan ketiga, yakni peristiwa mengenai cita-cita dan harapan, seperti muwafaqat, persesuaian, kecocokan. Umar radhiyallahu an berkata, aku ada persesuaian dengan Tuhanku dalam 3 perkara. Aku katakan kepada Rasulullah, bagaimana kalau makam Ibrahim kita jadikan tempat sholat? Maka turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Begitupun tentang ayat hijab, yakni Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Sedang ayat ataupun ayat-ayat yang diturunkan karena ada pertanyaan yang diajukan kepada Nabi juga ada 3 bentuk. Yang pertama, pertanyaan tentang peristiwa yang sudah lampau, semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 83. Kedua, pertanyaan tentang peristiwa yang sedang berlangsung, semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 85. Ketiga, pertanyaan tentang peristiwa yang akan datang, semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat 42.
Kita beranjak pada tema selanjutnya, yakni pengelompokan ayat-ayat Al-Quran dari segi asbabun nuzul. Nah, pada bagian ini penulis menuliskan 3 kemungkinan mengapa tidak seluruh ayat dalam Al-Quran dapat diketahui sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya. Yang pertama, tidak semua hal yang bertalian dengan proses turun Al-Quran tercover oleh para sahabat yang langsung menyaksikan proses penurunan wahyu Al-Quran. Kedua, penyaksian para sahabat terhadap hal-hal yang berkenaan dengan proses penurunan wahyu Al-Quran tidak semuanya dicatat. Ketiga, terbuka lebar kemungkinan bahwa ada sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang penurunannya memang tetap dipandang tepat dengan atau tanpa dikaitkan langsung dengan suatu peristiwa atau untuk mengenali asbab an-nuzul ayat. Selain bisa ditelusuri melalui sejumlah kitab tafsir atau dengan pertanyaan yang mendahuluinya. Dan catatan untuk bagian ini menurut saya kurang pas atau kurang cocok antara isi dengan judul, karena judulnya adalah pengelompokan ayat-ayat Al-Quran dari segi asbab an-nuzul. Namun isinya adalah 3 kemungkinan mengapa tidak semua ayat dalam Al-Quran diketahui asbabun nuzulnya. Ya, entah ini saya yang kurang paham atau memang kurang pas. Ya, namun saya memberikan pendapat seperti itu bahwa agak kurang pas gitu. Pengelompokan ayat-ayat Al-Quran dari segi asbabun nuzul, namun isinya adalah tentang 3 kemungkinan mengapa tidak seluruh ayat dalam Al-Quran diketahui asbabun nuzulnya. Kemudian redaksi asbabun nuzul. Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang bentuk redaksi yang biasanya digunakan oleh para perawi yang menerangkan asbabun nuzul, di mana terkadang bentuk pernyataannya tegas mengenai sebab dan terkadang pernyataannya hanya mengandung kemungkinan mengenainya. Kemudian jalan mengetahui asbab an-nuzul. Pada bagian ini penulis menjelaskan bahwa cara untuk mengetahui asbabun nuzul adalah dengan melalui hadis sahih maupun hadis mursal. Namun ketika kita menggunakan hadis mursal ini dengan syarat sanadnya sahih dan harus kuat, maksudnya harus dikuatkan dengan hadis mursal lainnya yang diriwayatkan oleh para sahabat maupun tabi'in, karena sahabat adalah orang yang menyaksikan dan bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Dan bagian ini juga menegaskan kepada siapapun agar berhati-hati dalam berbicara tentang asbab an-nuzul. Sebagaimana tertulis bahwa Al-Wahidi mengatakan bahwa tidak boleh berbicara tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran kecuali dengan dasar riwayat dan mendengar dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat itu dan mengetahui sebab-sebab turunnya serta membahas pengertiannya. Kemudian selanjutnya yakni keumuman lafal dan kekhususan sebab. Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang keumuman lafal dan kekhususan sebab. Apabila ayat yang diturunkan sesuai dengan sebab secara umum atau sesuai dengan sebab secara khusus, maka yang umum atau yang am diterapkan pada keumumannya dan yang khusus atau yang khas pada kekhususannya. Contoh yakni surat Al-Baqarah ayat 222, juga surat Al-Lail ayat 17 sampai 21. Nah, surat Al-Lail ini diturunkan mengenai Abu Bakar karena kata Al-Atqa yang berarti orang yang paling takwa menurut tasrif berbentuk af'ala untuk menunjukkan superlatif tafdil yang disertai al-ahdiyah atau kata sandang yang menunjukkan bahwa kata yang dimasukinya itu telah diketahui maksudnya, sehingga ia dikhususkan bagi orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Nah, oleh sebab itu Al-Wahidi berkata Al-Atqa adalah Abu Bakar As-Siddiq menurut pandangan para ahli tafsir. Adapun jika sebab itu khusus sedangkan ayat yang turun berbentuk umum, maka ada ikhtilaf atau perselisihan antara ahli usul mengenai apakah al-ibrah bi umumil lafzi atau bi khusus sabab. Yang harus diperhatikan keumuman lafal atau kekhususan sebab. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah ibrah bi umumil lafzi, yang harus diperhatikan keumuman lafal. Sedang sebagian ulama lagi berpendapat bahwa al-ibrah bi khususis sabab, yang harus diperhatikan adalah kekhususan sebab. Kemudian beranjak pada bagian banyaknya asbabun nuzul dalam satu ayat. Nah, pada bagian ini penulis menjelaskan tentang bagaimana cara memilih atau mengambil asbabun nuzul apabila terdapat banyak asbabun nuzul dalam satu ayat.
Bentuk pertama, yaitu salah satu riwayatnya saja yang sahih. Ketentuannya adalah menggunakan yang sahih itu untuk menjelaskan sebab turun dan menolak yang tidak sahih. Dan bentuk kedua, jika kedua riwayat sama-sama sahih dan salah satu dari keduanya mempunyai murajih atau penguat, maka yang diambil adalah yang lebih rajih. Dan murajih bisa dilihat dari segi lebih sahih dari yang lain atau perawi salah satunya menyaksikan langsung kejadiannya. Bentuk ketiga yakni jika kedua riwayat sama-sama sahih dan tidak ada murajih bagi salah satu dari keduanya, maka dikompromikan. Ibnu Hajar berkata tidak ada masalah banyaknya sebab turun pada satu ayat. Dan bentuk keempat yang terakhir yakni jika dua riwayat sama-sama sahih, tidak ada murajih yang menguatkan dan tidak bisa mengambil salah satunya karena sebab-sebab turunnya tersebut waktunya berjauhan, maka dalam ini kita atau Az-Zarqani pahami sebagai berulangnya turunnya ayat dengan banyaknya asbabun nuzul. Dan kemudian banyaknya ayat yang turun dan sebabnya satu. Nah, pada bagian ini penulis menjelaskan bahwa terkadang ada satu peristiwa namun ayat yang turun banyak. Semisal hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Hakim dari Ummu Salamah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak mendengar Allah menyebutkan sesuatu kepada kaum wanita tentang hijrah." Maka Allah menurunkan ayat 195 dari surat Ali Imran. Dan diriwayatkan juga oleh Hakim dari Ummu Salamah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, laki-laki disebutkan sedang perempuan tidak disebut." Maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 34. Dan diriwayatkan juga dari Ummu Salamah bahwa ia berkata, laki-laki berperang dan perempuan tidak berperang. Dan kita mendapat warisan atau warisan nisf atau warisan setengah. Maka Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 32. Juga surat Al-Ahzab ayat 35 sebagai berikut. Sebagaimana di atas tadi. Dan kemudian asbabun nuzul sebagai salah satu cara memahami makna Al-Quran. Nah, saya rasa ini adalah bagian yang penting atau pokok dalam jurnal ini sih. Karena pada bagian ini penulis menuliskan bahwa asbabun nuzul merupakan ilmu yang sangat penting dalam memahami makna Al-Quran. Penulis juga menuliskan tentang beberapa ulama yang menegaskan tentang hal ini, seperti Al-Wahidi, Ibnu Daqiq Al-Id, Ibnu Taimiyah, Az-Zarqani, dan juga pendapat dari Muhammad Amin Suma. Dan terakhir penulis menuliskan bahwa ilmu asbabun nuzul telah menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari ilmu-ilmu Al-Quran secara keseluruhan, dan keberadaannya sama sekali tidak merugikan penafsirnya dan justru semakin memperkaya dalam penafsiran. Jika saya lihat kembali pada jurnal ini, kesimpulannya sudah pendapat saya kesimpulannya tidak bertele-tele sih. Penulis mencoba untuk menuliskan bahwa sebagai penegasan bahwa ya ilmu asbabun nuzul itu penting sebagai alat bantu untuk memahami makna Al-Quran, juga dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran untuk memudahkan kita dalam memahami makna Al-Quran. Dan kemudian kita membahas tentang kelebihan juga kekurangan jurnal. Pertama, tentang kelebihan jurnal. Yang pertama, terdapat pendapat beberapa tokoh ulama sehingga menguatkan materi yang dibahas. Yang kedua, subpokok pembahasan tertata rapi, jadi tidak tercampur aduk. Juga sumber yang diambil jelas, menggunakan kata-kata yang tepat dan baku sehingga memudahkan membaca dalam memahami isinya. Dan kekurangan jurnal, mungkin pada beberapa bagian terdapat ketidakcocokan antara isi dengan judul, dan juga beberapa terdapat kata dan kalimat yang agak susah dimengerti. Ya, mungkin sekian dari saya presentasi hasil review jurnal. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Qur'an dan menafsirkan dan pada sedangkan selain bisa ditelurus yang harus diperhati